Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian oli 150 km, 153 km, dan penulis putuskan ini mau ganti. Ini RPM mesin sudah cepat turun. Ya, suara mesin sebenarnya nggak asak-asak, tapi ini karena gelap ya. Karena tadi pagi suaranya keras ya. Ini idlingnya juga sebenarnya nggak terlalu kasar, tapi jelas ada hambatan. Getaran mesin juga ya sudah mulai dari awal-awal penulis infokan juga. Ini hambatan mesin sudah ya lebih kerasa sekarang. Walau secara kekentalan sepertinya olinya karena gelap, karena sudah dingin, ini enggak terlalu parah Pak ya. Ya ini juga ya yang harus diperhatikan kalau review oli. Kondisi pemakaiannya kapan itu penting. Kalau kondisi penulis cuacanya suhunya seperti ini terus, rasanya olinya ya bakal awet ini. Oli seperti ini mungkin bisa tahan 1000 atau lebih gitu. Tapi karena penulis harus lewat panas juga, ya olinya enggak awet. Kerusakan oli ini juga terutama terjadi karena waktu penulis hari Sabtu makainya siang-siang ya. Nah di saat itu olinya benar-benar terkuras aditif. Tapi dibanding GP Ultimate ya, ini oli GP Matic jauh lebih bagus. Oli ini benar-benar ketolong oleh aditifnya, karena aditifnya membuat mesin halus lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini drain oli motul GP Matic di drain karena ya sudah berkurang kemampuan olinya, sudah mulai asak-asak, sudah parah. Tapi ya asak-asaknya kalau pagi sih, kalau pulang kerja karena sudah gelap nggak terlalu asak-asak. Jadi ini kalau untuk daerah dingin bakal awet. Kalau untuk daerah kayak penulis ini mungkin siang-siang yang kurang awet. Anehnya lebih awet daripada yang GP Ultimate yang harganya hampir 2 kali lipat. Untuk penggantinya adalah Pro-Am dari TDR. Ini penulis beli harga jual masuk cukup murah, 60.000. Kalau enggak gitu biasanya ada yang jual 85 atau berapa gitu ya. Di sih anu nih labelnya. Ini polosan ya hasilnya ini. Ini labelnya sudah lokal ya. Ini kemungkinan olinya dibuat lokal, dikemas secara lokal, karena kualitas kemasannya kok lokal nih. Mungkin karena dikemas lokal jadi nggak ada tahun produksi ya. Lebih bening ya dari yang kemarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah pakai oli VR30 Pro-Am VR30. Yang penulis curiga palsu, ada yang menyebut memang aslinya seperti itu. Ya, sepertinya ini pengemasannya dilakukan di lokal ya. Entah apa beda dari yang VR50, tapi pengemasannya kayaknya dilakukan di lokal. Penulis cari-cari tahun produksi kok nemu, ya mungkin karena diproduksi bukan diproduksi, dikemas lokal ya. Terus dari sisi panggang olinya ya termasuk menengah ya, rata-rata. Terus komane dari kekentalan ya rata-rata, karena ya sesuai spesifikasi lah. Yang jelas pertama pakai ini langsung licin lagi. Jadi benar dugaan penulis bahwa sebelumnya olinya itu sudah mulai habis aditifnya. Cirinya ya getaran mesin besar, RPM mesin cepat turun, suara mesin sudah asak-asak. Cuma entah mengapa olinya punya daya tahan kekentalan yang cukup bagus, lebih bagus daripada GP Ultimate yang sama-sama 10W40. Jadi sama-sama 10W40, ketahanan kekentalan cukup bagus ya, karena ketika dipakai pulang kerja masih halus. Penulis ganti karena ya terutama waktu paginya ya sudah kasar, sudah asak-asak. Olinya walau sudah asak-asak masih bisa dipakai kencang, dalam artian dipakai kencang itu nggak makin kasar. Beda dari sebelumnya GP Ultimate yang ketika sudah waktunya ganti oli dipakai kencang makin kasar. Aditifnya juga beda antara yang Ultimate dengan yang Matic. Yang Ultimate seperti aditifnya Tobuan MC ya, kecepatan tertentu aja yang halus, atas dan bawahnya nggak halus. Sementara itu yang GP Matic makin kencang makin halus. Jadi mungkin ada molybdenumnya, MOS2 sepertinya. Dan MOS2 ini membuat olinya juga jadi lebih awet ya, karena MOS2 nya akan membentuk lapisan antara logam dengan logam yang saling bergesekan dan membuat olinya jadi ya nggak cepat rusak. Kalau untuk motor Matic, penulis lebih rekomendasi yang GP Matic walau harganya lebih murah. Untuk motor lagi, kalau misal pakai GP Matic nggak selip, ya pakai GP Matic aja. Harusnya penulis review juga motul multi power ya, karena sebelumnya penulis rasakan motul multi power itu halus ya, halus atas bawah. Oli-oli terkenal itu memang unggul dari sisi aditif. Nah, dari sisi bahan oli ya wis kayak beli kucing dalam karung. Ada yang nggak sip. Kayak contoh oli terakhir Q8 itu ya mengecewakan. Oli 77 itu ya mengecewakan. Mungkin karena pertimbangannya adalah bensin yang mahal ya. Bensin sing sulfurnya sedikit, kualitasnya tinggi, punya pelicin yang baik gitu ya. Makanya kualitas olinya nggak begitu baik. Bensinnya juga jelas tanpa bahan bio, mestinya ya, kalau yang beli pure. Tentu beda lagi kalau yang sudah pakai apa jenenge etanol ya, yang misalnya E10, E85. Tapi biasanya kalau untuk itu sudah ada rekomendasi oli sendiri. Oli Pro-Am untuk sementara ini kesannya adalah licin atas bawah.
Jadi tadi dipakai RPM rendah licin, pakai RPM tinggi licin. Licinnya ini seperti licin pakai minyak goreng. Jadi mungkin entah apakah ini ada esternya juga ya VR30 ini. Yang jelas-jelas ada esternya itu yang VR50. Tapi kesannya VR30 ini agak-agak mirip ya dengan VR50. Ada licin-licinnya. Atau mungkin ada aditif juga yang khusus ya. Penulis lupa ini yang menulis pakai versi Matic atau versi motor lagi ya. Karena biasanya kalau versi motor lagi itu bagian pelicinnya nggak dibuat maksimal biar nggak selip. Yang motor Matic di Ketno ya. Tapi ya entah mengapa kadang pabrikan itu jual oli motor Matic lebih murah daripada motor lagi. Mbok sing garai ya. Kalau ada juga merek yang menjual versi motor Matic lebih mahal dari versi motor lagi untuk kekentalan yang sama. Jadi kalau membandingkan harga, lihat juga kekentalannya ya. Karena kadang yang versi Matic lebih mahal karena kekentalannya 10W30. Ini sudah mau sampai kantor dan ya sampai sekarang kondisi olinya masih termasuk stabil ya. Agak sulit dengar suara mesin asak-asak. Yo, karena yo sekitarnya sibuk berisik semua. Tapi ini dari getaran mesin termasuk minim. Kesannya halus, engine brake ada licin. RPM mesin juga termasuk nggak begitu cepat turun ya. Sifatnya kayak nggak ada perubahan antara dipakai kencang atau pelan. Jadi baik kencang atau pelan nggak tiba-tiba berubah kasar atau berubah jadi makin halus. Jadi konsisten gitu ya antara pemakaian pelan atau pemakaian kencang. Untuk sementara ini aditif masih belum habis, belum ada tanda habis. Apa maneh ya? Tadi sempat pakai kencang, sempat agak tinggi kecepatannya karena slipstreaming, tapi ya penulis nggak merasakan ada hambatan. Tadi 0-100-nya mungkin agak kacau karena ya harus dipakai manuver. Entah nanti dapat angka berapa. Sebelumnya kebetulan angkanya adalah 19 detik untuk oli GP Ultimate ataupun GP Matic ya. Oh mana? Yang untuk GP Ultimate dan GP Matic, GP Ultimate nggak rekomendasi, GP Matic ya silahkan dicoba. Kalau daerahnya dingin rasanya bakal awet olinya. Terus untuk oli ini untuk sementara kesannya positif. Jadi ini olinya wajib dicoba ya, termasuk yang daerah panas. Untuk yang daerah dingin mungkin bakal merasa olinya ini kental, mungkin ya. Karena kesan penulis untuk di motor penulis ini, oli ini tidak encer, jadi terasa cukup kental ya. Kalau ini olinya 10W40. Jadi dipakai kencang gini masih ya
halus, nggak ada perubahan drastis antara pakai pelan dan kencang. Getaran mesin juga minim. Air engine brake kerasa ada, kerasa minim. RPM mesin termasuk nggak cepet turun. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.